Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya perkenalkan nama saya, nama Bapak Ahmad Rifai. Insyaallah mengajar mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Dan sekaligus ya alhamdulillah diberi kepercayaan menjabat sebagai kepala madrasah di MTS Darussalam. Bapak mengingatkan kembali ya, di masa pandemi ini tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan ya, menjaga jarak, tentunya jangan kerumunan, dan selalu kita beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita. Dan tentunya yang kemarin yang sudah vaksin, terima kasih ya anak-anakku yang sudah vaksin, dan yang belum vaksin ya segera vaksin ya, di puskesmas bisa atau di tempat-tempat masing yang mengadakan vaksin, silakan. Karena vaksin itu adalah suatu ikhtiar ya, ikhtiar kita untuk menjaga tubuh kita ya, biar tambah sehat tentunya. Karena di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini memang kita dianjurkan untuk vaksin. Ya, sekali lagi, untuk menghadapi tatap muka pertemuan itu tentunya guru-gurunya ya, guru-guru di MTS Darussalam itu insya Allah semuanya sudah divaksin ya, itu dari bulan 3 dari bulan Maret ya, yang pertama, vaksin kedua di bulan April. Dan untuk peserta didiknya ya, itu anjuran Pak Gubernur Bapak Anies Baswedan, itu anak-anak yang dari umur 12 sampai 17 segera melakukan vaksin ya. Ya, itu info untuk di masa pandemi di COVID-19 ya, ikhtiar kita untuk vaksin. Dan untuk pembelajaran yaitu Al-Quran Hadis, kita harus mengenal apa itu Al-Quran, kita harus mengenal itu hadis ya. Beda hadis dengan Al-Quran. Kalau hadis menurut bahasa kalau Al-Quran dulu, Al-Quran hadis. Al-Quran menurut bahasa yaitu dari kata bahasa Arab qara'a yaqra'u ya, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Yang namanya bacaan ya, setiap hari kita harus baca ya. Yang namanya bacaan setiap hari kita harus baca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya secara berangsur-angsur ya. Bagi yang membacanya merupakan suatu amal ibadah ya. Kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran ya, itu pahala satu hurufnya adalah 10 kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, itu ada berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung, kita pisahkan huruf demi huruf, itu ada 19 huruf. Nah, berarti kita membaca 9 huruf dikali 10 kebaikan. Ya, itu satu ayat saja kita sudah dapat 190 kebaikan atau pahala. Nah, anak-anakku, Al-Quran itu ya diturunkannya ya kurang lebih selama 23 tahun kurang ya, atau
itu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ya, Al-Qur'an. Ya, coba kamu perhatikan apa itu Al-Qur'an. Insya Allah tentunya kalian punya Al-Qur'an di dalam rumah. Ya, nanti kalian bisa ambil Al-Qur'an, kalian perhatikan Al-Qur'an ya yang kita pegang itu ya tersusun dari halaman pertama atau surat pertama ya itu diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ya, berarti Al-Qur'an yang kita pegang ini sekarang ini diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Itu dari segi Al-Qur'an sekarang kita pegang. Nah, kalau dari turunnya ayat, ya, turunnya ayat itu berangsur-angsur, tidak sekaligus langsung turun 30 juz Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an juga terdiri dari ya 30 juz. Nah, Al-Qur'an itu terdiri dari 30 juz. Ada berapa surat? Ada 114 surat. Nah, itu dia tadi, diawali dari surat Al-Fatihah, diakhiri surat An-Nas. Surat Al-Fatihah yang pertama dan surat An-Nas surat yang ke-114. Berarti di dalam Al-Qur'an ada 114 surat dan ada 30 juz. Nah, salah satunya kita sering sebut adalah juz amma. Nah, itu juz amma itu adalah juz yang ke-30. Nah, kalau dari segi turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur. Wahyu yang pertama ya, surat yang pertama diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan wahyu yang terakhir ya yaitu adalah surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu adalah wahyu yang terakhir ya yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama ya Nabi Muhammad di Gua Hira yaitu di Mekah ya. Kalau wahyu yang terakhir berarti di Madinah ya. Posisinya itu adalah selama 23 tahun kurang atau 22 tahun 2 bulan 22 hari ya, bahasanya 23 tahun kurang. Ada yang turunnya di kota Mekah disebut namanya surat Makkiyah. Ada yang turun di kota Madinah disebut namanya surat Al-Madaniyah. Jadi ada ayat-ayat yang diturun sebelum Nabi hijrah, ada ayat-ayat ya, ayat Al-Qur'an yang turun ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah itu Nabi hijrahnya ke Madinatul Munawwarah, Madinah. Ya. Sebelumnya Nabi bermukim di kota Mekkah, Al-Makkatul Mukarramah. Ya. Nabi hijrah di Madinah sampai makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Al-Madinatul Munawwarah. Ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekali lagi, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Tentunya jangan lupa ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.